Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amelia dari kelas 11 sampai LB3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi perkantoran. Kali ini saya akan membahas mengenai teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. A. Perkembangan teknologi perkantoran. Yang pertama, ada pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah peralatan bantu manusia melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Sementara itu, administrasi memiliki arti sebagai rangkaian kegiatan seperti mencatat, mengklasifikasi, dan lain-lain. Jadi, secara tidak langsung, teknologi perkantoran adalah peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya yang berguna untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dampak negatifnya yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah biaya. Arti singkat dari dampak positifnya yaitu ketika mutu tenaga kerja semakin tinggi, maka semakin tinggi pula efisien sebuah kantor tersebut. Dan arti singkat dari dampak negatifnya yaitu ketika sebuah kantor memiliki keefisienan yang tinggi, maka semakin sulit pula untuk mencari tenaga kerja dan kebanyakan masyarakat memilih pengangguran. Kenapa? Karena bekerja di bawah tekanan kantor itu membuat sebuah karyawan menjadi susah meluangkan waktu bersama keluarga. Yang ketiga, ada peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Ketika kita menggunakan peralatan kantor yang canggih untuk mengirim sebuah data dokumen sekalipun keluar kota, itu tidak membutuhkan waktu yang berjam-jam. Yang keempat, ada jenis-jenis mesin peralatan kantor. Pertama, ada mesin kantor seperti komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada mesin fotokopi yang berguna untuk memotokopi sebuah dokumen. Yang ketiga, ada mesin faksimil yang berguna untuk menerima dan mengirim dokumen secara fisik. B. Otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada hakikat otomatisasi perkantoran. Apa sih yang dimaksud dengan otomatisasi perkantoran? Jadi, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Maksudnya, otomatisasi perkantoran merupakan sistem informasi seperti surat yang dapat memudahkan satu sama lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memiliki tujuan utamanya itu untuk meningkatkan daya produksi. B. Tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada tahap tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada tahap transisional. Ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Dan yang terakhir ada tahap transformasional, merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi. Tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada meminimalkan penghindaran biaya, seperti komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, satelit, dan lain-lain. Meningkatkan efektivitas pekerjaan, misalnya penggunaan fax atau email sebagai pelengkap surat menyurat. Manfaat otomatisasi perkantoran. Pertama, pemecah masalah kelompok atau tim. Kedua,
pelengkap bukan pengganti. Ketiga, sebagai suatu cara komunikasi bisnis. Jadi, maksudnya itu manfaat otomatisasi perkantoran banyak kaitannya dengan berbagai komponen dalam menangani informasi, baik secara formal maupun informal. Ketiga, ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada sistem komunikasi elektronik. Sistem ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok pekerja, dan organisasi-organisasi. Yang kedua ada sistem kolaborasi. Sistem ini tidak hanya mampu melakukan pertukaran komunikasi dan pesan, tetapi juga dapat menjalankan informasi dan pesan tersebut agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, ada sistem publikasi dan pengelolaan image elektronik. Merupakan suatu sistem di mana pengguna teknologi informasi membutuhkan dokumennya dapat tercetak. Yang keempat, ada aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada word processing atau pengolahan kata. Merupakan penggunaan peralatan elektronik otomatis yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. Yang kedua, ada electronic email atau surat elektronik. Merupakan pengiriman file hasil ketikan menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Yang ketiga ada voicemail. Voicemail persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya hanya ketika akan mengirimkan pesan, yaitu dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon atau bukan mengetiknya dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan. Yang keempat ada fax. Fax merupakan singkatan dari facsimile transmission. Fax ini berkontribusi pada pemecahan masalah dengan membagi dokumen kepada yang lain tanpa mengenal letak dan kondisi geografis. Yang terakhir ada audio conference. Merupakan penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. C. Kantor virtual atau virtual office merupakan pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis maupun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Artinya, virtual office ini merupakan sebuah kantor yang dimana objeknya itu adalah sebuah internet. Definisi kantor virtual. Kantor virtual adalah ruang kerja yang berada di internet di mana seseorang harus menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor atau bangunan. Secara definisi, kantor ini merupakan sebuah kantor di mana tidak memiliki bangunan, melainkan hanya dapat dijalankan melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang tercantum dalam handphone dan berkaitannya dengan internet. Seperti halnya ketika meeting, kantor virtual ini cukup menggunakan Google Meet yang tersedia di Google Play Store. Yang kedua ada manfaat kantor virtual. Yang pertama ada efisien waktu, yang kedua ada efisien tempat, dan yang terakhir ada menghemat biaya pengeluaran. Kesimpulannya yaitu ketika kita bekerja, kita tidak perlu khawatir memikirkan tempat di mana, sewa bangunan berapa, begitupun soal waktu. Jadi, ketika kita menggunakan virtual office, kita bisa menggunakan waktu kapan saja tanpa memikirkan datang terlambat. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.